Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Polaroid yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua wanita cantik bernama Sarah dan Linda yang sedang memeriksa sebuah kotak yang berisi barang-barang mendiang Ibu Sarah. Ibu Sarah ini sudah lama meninggal dan ketika Sarah membersihkan rumah, ia menemukan beberapa barang milik ibunya yang ditaruh di dalam kotak. Ketika mengecek isi di dalam kotak, Sarah dan Linda menemukan kamera Polaroid milik ibunya dulu. Usut punya usut, kamera itu dibuat sekitar pada tahun 1970-an. Di sana mereka juga menemukan foto ibu Sarah yang membuat Sarah menjadi rindu padanya. Kemudian Sarah meminta Linda untuk memotret dirinya yang sedang berada di kamar ibunya dengan menggunakan kamera Polaroid tersebut. Setelah terpotret, mereka mulai mengecek hasil foto tersebut, tapi belum saja fotonya muncul, Linda disuruh pulang oleh ibunya. Dengan terpaksa, Sarah pun mulai mengantar Linda sampai ke pintu depan. Sesaat setelah Linda pergi, Sarah mendengar suara-suara misterius dari lantai atas. Lalu Sarah melihat kembali hasil foto Polaroid tersebut dan alangkah terkejutnya karena ia melihat bayangan hitam berada di tembok. Tak lama kemudian, listrik di rumah Sarah padam yang membuat Sarah menjadi ketakutan. Sarah pun segera turun untuk menghidupkan kembali listrik di rumahnya. Namun ia malah dibuat terkejut setelah melihat ada bola yang tiba-tiba terlempar dari atas loteng, padahal Sarah hanya sendirian di rumah. Sarah yang merasa penasaran langsung mengecek ke loteng rumahnya dan tiba-tiba Sarah pun diserang hingga membuatnya tewas seketika. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Bird. Bird ini adalah seseorang yang pemalu dan cenderung pendiam. Ia bersekolah di SMA Locust Harbor. Saking pendiamnya, Bird sangat jarang berbicara dengan teman sekolahnya. Sementara itu di sekolah, Bird mempunyai gebetan bernama Connor, akan tetapi sampai saat ini ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Untuk bisa membiayai sekolahnya, Bird bekerja di toko barang antik milik temannya yang bernama Tyler. Ketika Bird sedang berjaga di toko barang antik tersebut, tiba-tiba Tyler datang ke toko itu untuk menghadiahkan kamera Polaroid pada Bird. Kamera tersebut terbilang sangat langka karena kamera itu diproduksi pada tahun 1970-an. Bird kemudian menanyakan pada Tyler dari mana dia mendapatkan benda tersebut. Tyler memberitahunya bahwa ada seseorang yang menjual kamera Polaroid itu dengan harga yang sangat murah, sehingga membuat Tyler pun merasa tertarik untuk membeli kamera tersebut. Terlihat di kamera itu terdapat tulisan RJS. Bird yang merasa tertarik dengan kamera Polaroid itu ingin membawa kamera itu pulang ke rumah. Sebelum membawanya, Tyler menyuruh Bird untuk memastikan bahwa kamera itu benar-benar berfungsi. Pada awalnya, Tyler ingin memotret Bird, namun Bird menolaknya karena ia merasa sangat malu ketika berada di depan kamera. Oleh karena itu, Tyler pun dengan sukarela menjadi objek yang akan difoto oleh Bird. Ketika ingin melihat hasil foto tersebut, Tyler secara pelan mendekati wajah Bird dan ingin menciumnya. Sadar jika Tyler ingin menciumnya, Bird pun lebih memilih untuk pergi dari toko itu dengan membawa kamera Polaroid tersebut. Sesampai di rumah, Bird mulai memasukkan kertas film baru ke dalam Polaroid tersebut agar Bird bisa menggunakan kamera itu untuk memotret sesuatu. Tak lama kemudian, teman sekelas Bird bernama Casey datang ke rumah Bird dan mengajaknya untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh teman sekelas mereka yang bernama Avery. Awalnya, Bird tidak ingin menghadiri pesta itu dikarenakan dirinya yang tidak suka berbaur dengan banyak orang. Sebagai teman yang baik, Casey memaksa Bird untuk pergi ke pesta tersebut bersama-sama agar Bird bisa bergaul dengan orang lain. Karena terus-terusan dipaksa, pada akhirnya Bird mau pergi ke pesta itu. Tak terasa malam pun tiba, Bird pun dijemput oleh Devin, Mina, dan Casey. Setelah menempuh perjalanannya lumayan jauh, akhirnya mereka pun tiba di rumah Avery. Baru saja masuk ke dalam pesta, terlihat Bird merasa sangat risih dengan suara-suara musik yang terlalu keras. Ia bahkan tidak mau meminum minuman keras dan juga tidak mau berdansa bersama. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Tyler yang sedang menutup toko antik miliknya karena hari sudah larut malam. Ketika sedang bersih-bersih, Tyler secara tidak sengaja menemukan mesin proyektor yang di dalamnya terdapat foto-foto zaman dulu. Di salah satu foto itu terlihat ada sebuah bayangan hitam. Pada awalnya Tyler mengira bahwa proyektornya yang mengalami masalah. Namun ternyata dugaannya adalah salah. Tiba-tiba ada sosok mengerikan yang langsung menyerang Tyler sehingga membuat Tyler seketika tewas di tempat. Kembali lagi ke pesta di mana memperlihatkan Bird yang sedang menyendiri. Saat sedang menyendiri, tiba-tiba Connor datang untuk menghampiri Bird.
Mereka berdua pun mulai berkenalan dan berbincang-bincang satu sama lain. Kemudian Connor merasa terkesan melihat kamera Polaroid yang dibawa oleh Burt. Tak bisa lama, Devin dan Mina datang untuk mengajak Connor dan Burt berfoto bersama. Tapi karena Burt tidak pede di depan kamera, akhirnya ia lebih memilih untuk tidak ikut berfoto. Kebetulan saat itu Burt membawa kamera Polaroid, ia pun berencana untuk mengambil foto teman-temannya. Ketika ingin memotret Devin, Mina dan Connor, tiba-tiba Casey juga ikutan masuk ke dalam frame. Kemudian mereka mengecek hasil foto tersebut dan sama sekali tidak ada keanehan di dalam foto itu. Lalu Avery datang menghampiri Burt karena ia merasa tertarik dengan kamera Polaroid yang dibawa oleh Burt. Oleh karena itu, Avery meminjam kamera itu sebentar untuk mengambil foto dirinya sendiri. Di saat yang sama, polisi tiba di rumah Avery dan Avery terpaksa untuk turun ke lantai bawah. Ternyata polisi datang ke tempat itu untuk memberitahukan pada Burt bahwa Tyler telah tewas dengan mengenaskan. Salah satu polisi bernama Thomas kemudian membawa Burt menuju kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sini Burt sama sekali tidak percaya tentang Tyler yang sudah meninggal, padahal di siang harinya Tyler terlihat baik-baik saja. Polisi itu bertanya pada Burt apakah Tyler memiliki musuh atau tidak. Burt pun menjawab selama dirinya berkenalan dengan Tyler merupakan orang yang sangat baik, jadi tidak mungkin Tyler memiliki musuh. Pihak polisi meminta Burt untuk menghubungi mereka jika mendapat informasi tentang kematian Tyler. Pada tengah malam, Burt mulai mengecek hasil foto-foto kamera Polaroidnya, mulai dari foto Tyler, foto Avery, dan juga foto yang berisi teman-teman Burt. Di dalam foto Avery, ia melihat ada sebuah bayangan hitam berada tepat di belakang Avery. Namun Burt masih berpikir positif bahwa mungkin itu hanya bayangan orang yang lewat karena saat pesta berlangsung ada banyak orang yang lalu lalang. Kembali lagi ke rumah Avery. Terlihat semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing dan hanya menyisakan Avery yang berada sendirian di rumah. Ketika Avery ingin membuang sampah dari pesta tadi, ia malah mendengar suara-suara dari lantai atas. Ketika Avery mengeceknya, ia malah melihat sosok makhluk menyeramkan yang berusaha menyerang Avery. Akibat serangan tersebut membuat Avery meninggal dengan kepala yang terpelintir 180 derajat. Keesokan paginya, Burt mendapatkan telepon dari Casey yang memberitahukannya bahwa Avery telah meninggal di rumahnya. Dugaan para polisi, Avery meninggal diakibatkan ia terjatuh dari tangga sehingga menyebabkan kepalanya terpelintir 180 derajat. Mendengar berita tersebut, Burt mulai mengecek kembali foto Polaroid Avery dan alangkah terkejutnya karena ia tidak melihat bayangan hitam pada foto itu. Anehnya, bayangan hitam pada foto Avery malah berpindah ke foto teman-temannya. Saking takutnya karena hal itu, bersengaja melempar kamera Polaroid itu, namun sepertinya ada sesuatu yang melindungi kamera tersebut sehingga kamera itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Menyadari ada yang aneh, bersegera pergi ke sekolah untuk menemui semua teman-temannya. Burt pun mulai menunjukkan 3 foto yang berbeda, yaitu foto Tyler, Avery, dan foto dari Casey, Connor, Mina, dan Devin yang berada di satu frame. Burt pun mulai memberitahu yang lainnya bahwa bayangan hitam itu awalnya berada di foto Tyler. Setelah Tyler meninggal, bayangan itu berpindah ke foto Avery. Dan setelah Avery meninggal, bayangan hitam itu berpindah lagi ke foto teman-teman Burt. Burt sangat takut jika semua teman-temannya akan dalam bahaya. Walaupun begitu, semua teman-teman Burt tidak percaya dengan perkataan Burt dan menganggap kematian Tyler dan Avery memang sudah takdir. Devin yang tidak percaya dengan hal-hal mistis memutuskan untuk membakar foto yang di dalamnya berisi mereka. Ketika api mulai membakar Mina dalam foto itu, tiba-tiba saja tangan Mina di dunia nyata juga ikut terbakar, yang akhirnya membuat mereka kebingungan. Mereka mencoba memadamkan api di tangan Mina, tetapi usaha mereka sia-sia saja. Beruntungnya ada Burt yang langsung memadamkan api pada foto tersebut, dan setelah api pada foto itu padam, akhirnya api yang menjalar di tangan Mina pun berhasil dipadamkan. Mulai dari situlah mereka semua pun percaya bahwa kamera Polaroid itu memiliki kutukan. Barang siapa yang mengambil foto seseorang dengan menggunakan kamera itu, maka tak lama lagi orang yang dipotret itu akan meninggal. Dan jika mereka mencoba untuk membakar foto itu, maka orang di dalam foto itu juga akan ikut terbakar. Akibat luka bakar di tangannya, Mina pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Devin akan menjaga Mina di ruangannya, sementara yang lainnya mulai berdiskusi membahas tentang kamera Polaroid tersebut. Connor mencoba bertanya dari mana Burt mendapatkan kamera tersebut. Burt pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu akan hal itu, hanya Tyler satu-satunya orang yang tahu di mana tempat membeli kamera itu. Kemudian Connor berencana untuk mengantarkan Burt menuju toko milik Tyler untuk mencari tahu tentang alamat dari pembelian kamera tersebut. Sesampai di sana, Burt menyuruh Connor untuk diam saja di mobil, sedangkan dirinya yang akan masuk ke dalam toko milik Tyler.
Bert sangat yakin kalau dirinya tidak akan diserang oleh hantu tersebut karena dirinya tidak pernah dipotret menggunakan kamera Polaroid itu. Ketika Bert masuk ke dalam toko anti milik Tyler, ia sempat mendengar suara-suara misterius dan tiba-tiba Bert diserang oleh hantu tersebut. Beruntungnya, Connor datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Bert dari serangan sosok tersebut. Pada awalnya, Bert merasa sangat bingung kenapa makhluk itu malah menyerang Bert. Padahal Bert itu sendiri tidak pernah terpotret menggunakan kamera Polaroid. Kemudian Connor melihat kembali foto itu dan ia menyadari bahwa wajah Bert muncul di dalam patulan cermin saat dia memotret teman-temannya. Karena hal tersebut, otomatis hantu itu juga akan mengejar Bert sama seperti teman-temannya yang lain. Menyadari akan hal itu, Connor dan Bert bergegas pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Bert menelpon Mina dan menyuruh Mina untuk tidak sendirian karena bisa saja sosok hantu itu akan membunuh Mina sewaktu-waktu. Mina mencoba berteriak memanggil nama dari Devin, tapi sayangnya Devin sedang berada di luar dan tidak mendengar teriakan dari Mina. Hantu itu mulai mendekati Mina dan langsung membunuhnya di tempat. Selang lama kemudian, Devin pun tiba di kamar Mina, namun ia tidak melihat keberadaan dari Mina. Lalu Devin membuka tirai di kamar itu dan alangkah terkejutnya karena Devin melihat Mina yang sudah tewas tergantung. Awalnya Devin memberitahukan pada polisi bahwa penyebab Mina mati dikarenakan kutukan kamera Polaroid. Akan tetapi polisi itu tidak percaya dengan perkataan dari Devin. Kemudian saat bertiba di rumah sakit, Devin pun langsung menyalahkan Bert atas kematian Mina. Coba saja Bert tidak mengambil foto mereka saat pesta kemarin, pasti mereka tidak akan terkena kutukan Polaroid. Bert pun hanya bisa meminta maaf pada Devin karena ia sama sekali tidak tahu tentang kamera itu yang memiliki kutukan. Connor pun mencoba menenangkan Bert yang merasa sangat bersedih. Agar Bert tidak bersedih lagi, Connor siap membantu Bert untuk mencari tahu siapa pemilik asli dari kamera tersebut. Saat menggeledah tas kamera itu, Bert menemukan sebuah kertas yang berisikan sebuah kasus pembunuhan yang pernah terjadi tahun 1974. Kemungkinan besar pembunuhan itu memiliki keterkaitan dengan kamera Polaroid yang dibawa oleh Bert. Oleh karena itu, Bert dan Connor segera pergi ke perpustakaan umum untuk mencari berita di koran mengenai pembunuhan pada tahun 1974. Setelah menggeledah seluruh koran di perpustakaan itu, akhirnya mereka menemukan sebuah berita yang cocok dengan kasus tersebut. Di dalam berita itu memperlihatkan seorang pria bernama Roland Joseph Sebel yang pernah membunuh 3 orang remaja. Roland itu sendiri merupakan seorang guru fotografer yang dulunya mengajar di sekolah mereka yaitu SMA Locust Harbor. Roland sudah menikah dengan seorang wanita bernama Lina Sebel. Ketika Bert mendengar nama Roland Joseph Sebel, ia seketika mengingat tentang tulisan RJS pada kamera itu. RJS itu sendiri diambil dari singkatan nama Roland Joseph Sebel. Dengan begitu, Bert sangat yakin bahwa kamera Polaroid itu dimiliki oleh Roland. Kemudian saat membaca koran tersebut, mereka menemukan fakta bahwa Roland sudah meninggal akibat ditembak oleh polisi setelah ia terciduk ingin membunuh satu remaja. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan alamat rumah dari Roland dan kemungkinan besar istri Roland masih hidup. Setelah mengetahui alamat tersebut, Bert dan Connor mengajak Casey dan Devin untuk berkumpul di sebuah kafe. Devin yang masih kesal pada Bert terus menyalahkan Bert atas kematian Mina. Bahkan Devin berniat untuk memotret Bert secara langsung agar dia juga terkena kutukan. Bert pun mulai menjelaskan bahwa dirinya sudah terkena kutukan diakibatkan refleksi bayangan Bert yang ternyata ada di dalam foto. Di sana mereka berempat mulai berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan setelah mendapat alamat dari Roland. Casey kemudian mencari alamat rumah itu di internet dan ternyata istri Roland yaitu Lina Sebel sudah pindah rumah sejak lama. Saat ini rumah itu ditinggali oleh seorang wanita bernama Anna Faraday. Devin yang dari tadi masih kesal terhadap Bert langsung mengambil kamera Polaroid itu untuk memotret Bert agar Bert yang akan mati duluan. Connor pun langsung mencegah tindakan Devin yang berbuat semena-mena. Lalu terjadilah keributan antara Connor dan Devin hingga Connor tanpa sengaja menjepret Devin. Setelah hasil foto Devin keluar, bayangan hitam yang sebelumnya ada pada foto mereka tiba-tiba saja berpindah ke dalam foto Devin. Yang artinya Devin yang akan ditargetkan oleh sosok hantu tersebut. Devin yang tidak ingin mati, ingin menjepret Bert saat itu juga, tapi semua itu dicegah oleh Casey. Casey secara spontan menusuk foto Devin tepat di bagian tangan, sehingga di dunia nyata Devin mengalami luka di bagian tangannya. Akhirnya mereka semua sadar bahwa apapun yang mereka lakukan pada foto itu akan berdampak juga pada tubuh mereka. Contohnya ketika Casey menusuk tangan dari Devin yang ada di foto itu, maka tangan Devin di dunia nyata akan mengalami luka yang sama. Karena saking kesalnya, Devin tega memukul wajah dari seorang polisi yang ingin melerai pertengkaran mereka. Karena Devin berani-beraninya berbuat masalah pada seorang polisi, Devin pun kemudian dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan selama 1x24 jam. Bert dan Connor memohon pada Sheriff Thomas untuk membebaskan Devin yang saat ini sedang dalam bahaya.
Jika Devin ditinggal sendiri, maka bisa saja Devin akan meninggal akibat ulah dari sosok hantu. Thomas yang mendengar perkataan itu merasa tidak percaya dengan keberadaan dari hantu. Thomas tidak akan membiarkan Devin bebas secepat itu agar Devin tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Karena Devin tidak bisa bebas, Bert pun mulai menghampirinya di sel tahanan dan Bert meminta maaf padanya atas apa yang telah terjadi. Devin pun juga meminta maaf atas perbuatannya tadi. Ketika ingin pergi dari kantor polisi, Bert menerima telepon dari Casey yang ternyata dia sedang mencari tahu identitas dari seorang wanita bernama Anna Faraday. Ternyata Casey menemukan informasi yang sangat penting di mana Anna Faraday merupakan Lina Sable. Alasan Lina Sable mengubah namanya menjadi Anna Faraday adalah agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Bert yang mengetahui bahwa Anna itu adalah Lina Sable bergegas pergi ke alamat yang sudah mereka dapatkan. Sesaat setelah Bert dan Connor pergi, Devin mulai mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk halus. Devin yang sudah tidak bisa pergi kemana-mana mulai pasrah akan keadaan, dan tak lama kemudian Devin pun tewas di sel tahanan. Singkat cerita saja, Bert dan Connor tiba di rumah Lina Sable. Di sana Bert bermaksud untuk mengembalikan kamera milik Roland pada Lina agar Roland tidak meneror mereka lagi. Melihat kamera itu, Lina pun seketika mengingat mendiang Roland. Lalu Lina membawa mereka masuk ke dalam rumahnya dan Lina mulai menceritakan tentang keluarganya. Dahulu keluarganya hidup dengan bahagia. Lina menikah dengan Roland dan memiliki satu anak yang cantik bernama Rebecca Sable. Rebecca merupakan seorang wanita pendiam sama persis seperti Bert. Bahkan Rebecca sama sekali tidak pernah keluar rumah. Sampai di suatu ketika Roland dan Lina memberikan Rebecca sebuah kamera Polaroid. Semenjak dibelikan kamera tersebut, Rebecca sangat jarang berada di rumah lagi. Rebecca selalu saja keluar rumah untuk memotret sesuatu hal yang menurutnya menarik. Bahkan Rebecca juga membawa kamera itu ke sekolahnya, seakan-akan Rebecca tidak bisa terlepas dari kamera tersebut. Semenjak membawa kamera itu ke sekolah, seluruh teman-teman Rebecca menganggap Rebecca adalah anak yang aneh yang selalu membawa kamera setiap saat. Pada suatu malam, ada 4 orang remaja yang ingin mengajak Rebecca untuk pergi ke sebuah pesta. Awalnya Rebecca tak ingin pergi, tapi karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Rebecca pun mau pergi bersama keempat temannya tersebut. Setelah tiba di pesta itu, Rebecca pun mulai dilecehkan oleh seluruh teman sekelasnya. Bahkan kamera yang dibawa oleh Rebecca itu sendiri digunakan oleh mereka untuk memotret bagian tubuh Rebecca tanpa mengenakan busana. Foto-foto pelecehan Rebecca kemudian disebar di sekolah, sehingga seluruh orang di sekolah itu tahu mengenai foto Rebecca tanpa mengenakan busana. Tak kuat menahan rasa malu, Rebecca pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri tepat di depan rumah. Para polisi pun memberikan foto-foto Rebecca tanpa mengenakan busana pada Roland. Roland yang melihat anaknya diperlakukan seperti itu membuat Roland menjadi sangat dendam dengan keempat remaja tersebut. Oleh sebab itu, Roland berencana untuk membalaskan dendam atas kematian putrinya yaitu Rebecca. Satu persatu remaja berhasil ditangkap oleh Roland dan dibunuh dengan sangat sadis. Roland pun mampu membunuh 3 remaja itu, tapi ketika Roland ingin membunuh satu remaja lagi, tiba-tiba polisi datang menciduk Roland yang ingin membunuh anak tersebut. Kemudian polisi pun dengan terpaksa melesatkan tembakan mengarah ke Roland agar Roland tidak menyakiti anak tersebut. Roland pun dinyatakan tewas dalam keadaan memegang kamera Polaroid. Setelah Lina menceritakan kisah kelam keluarganya pada Bert dan Connor, Lina mulai menunjukkan foto seorang pria yang merupakan satu-satunya remaja yang berhasil selamat dari aksi balas dendam yang dilakukan oleh Roland. Lina pun meminta Bert untuk mencari pria itu dan membalaskan dendam suaminya. Bert pun merasa sangat yakin jika Bert menemukan pria itu dan membunuhnya, maka kemungkinan besar kutukan itu akan menghilang. Bert segera menelpon Casey dan menyuruh Casey untuk berkumpul di sekolah mereka. Lalu Bert dan Connor segera pergi ke sekolah mereka untuk mencari berkas-berkas siswa-siswi pada tahun 1974. Mereka berdua langsung membuka berkas-berkas itu untuk mencari foto siswa yang selamat atas insiden balas dendam Roland. Setelah sekian lama mencari, mereka berdua sangat terkejut karena ternyata siswa yang dimaksud merupakan Sheriff Thomas. Mereka pun seakan-akan tidak percaya akan hal itu. Di saat yang sama pula, Thomas muncul di belakang mereka dengan membawa Casey. Mereka pun mulai berbincang-bincang satu sama lain mengenai keluarga Sable. Thomas kemudian bertanya pada mereka apa yang telah diceritakan oleh Lina mengenai Thomas dan ketiga teman-temannya. Bert pun memberitahukan Thomas bahwa Thomas dan ketiga temannya telah melakukan pelecehan terhadap Rebecca Sable. Thomas yang mendengar hal itu sontak sangat terkejut dan mengatakan bahwa Lina hanya mengarang cerita yang tidak benar. Secara perlahan, Bert mengeluarkan kamera Polaroid itu dan ingin memotret Thomas secara langsung. Namun ternyata Bert tidak memiliki keberanian untuk memotret Thomas. Karena Bert tidak berani, Connor pun langsung memotret Thomas sebelum kamera itu terjatuh ke lantai. Thomas yang sudah muak dengan semua ini, mulai menceritakan kisah yang sangat mengejutkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Rebecca Sable.
Thomas beserta ketiga temannya merupakan orang baik yang ingin menolong Rebecca dari pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Roland. Roland lah orang yang telah memotret Rebecca tanpa mengenakan busana. Ketika Thomas dan ketiga temannya tiba di rumah Rebecca, mereka menyuruh Rebecca untuk melempar bukti foto-foto pelecehan yang dilakukan oleh Roland. Awalnya Thomas dan ketiga temannya itu ingin melaporkan pelecehan itu pada pihak kepolisian, tapi Roland yang mengetahui hal tersebut mulai mengamuk dan mengejar mereka menggunakan mobil. Satu persatu dari mereka pun dibunuh dengan sangat sadis supaya mereka tidak bisa melaporkan Roland ke kantor polisi. Thomas adalah orang yang paling beruntung, di mana ketika Thomas ingin dibunuh oleh Roland, polisi datang tepat pada waktunya dan berhasil membunuh Roland yang tengah membawa kamera Polaroid. Semakin lama kondisi mental Rebecca semakin menurun. Dia merasa sangat bersalah pada ketiga temannya yang meninggal karena dibunuh oleh Roland. Padahal teman-temannya itu hanya ingin menyelamatkan Rebecca, namun Roland dengan tega membunuh mereka. Oleh sebab itulah Rebecca memutuskan untuk bunuh diri karena tak sanggup menahan rasa bersalah pada teman-temannya. Kemudian Thomas memberitahu mereka bahwa Lina hanya mengarang-arang cerita seolah-olah Thomas dan teman-temannya yang salah. Seorang istri pasti akan selalu melindungi suaminya kapanpun dan dimanapun. Setelah menceritakan tentang kebenaran tersebut, tiba-tiba hantu Roland pun muncul di sekolah dan mengambil foto dari Thomas. Hantu itu langsung merobek foto dari Thomas sehingga Thomas pun seketika tewas di tempat. Lalu Connor segera mengalihkan perhatian hantu Roland agar Roland tidak mengejar Bert dan Casey. Tapi sayangnya hantu tersebut lebih tertarik pada Bert. Bert dan Casey bergegas pergi ke kamar mandi dan menyalakan air panas. Uap-uap yang dihasilkan membuat hantu Roland kesulitan untuk melihat keberadaan dari Bert dan Casey. Karena Casey terluka parah, Bert menyuruh Casey menunggu di kamar mandi, sedangkan Bert itu sendiri akan mencari keberadaan dari Connor. Singkat cerita saja, akhirnya Bert dipertemukan kembali dengan Connor. Setelah mengetahui bahwa hantu Roland sangat menyukai Bert, Connor segera menyuruh Bert untuk memancing hantu Roland agar mau menampakkan diri. Setelah hantu itu menampakkan diri, Bert harus cepat-cepat memotret hantu tersebut dan hasil foto itu harus dibakar oleh Bert. Connor yakin cara tersebut mampu memusnahkan hantu Roland. Bert sangat setuju dengan ide dari Connor dan Bert segera memancing hantu Roland menuju ke ruang bawah tanah sekolah itu. Sesampai di ruang bawah tanah, Bert pun melihat sebuah ruangan yang sama persis seperti ruangan di mana Roland pernah menyiksa Thomas. Lalu Bert berusaha untuk memotret wujud dari hantu Roland dan singkat cerita saja, ia berhasil memotret wujud dari hantu Roland. Setelah foto itu berhasil tercetak, Bert langsung meremas foto itu sehingga tubuh hantu Roland mulai mengalami patah tulang. Untuk memusnahkan hantu Roland dari muka bumi, Bert mulai mengeluarkan korek api dan segera membakar foto tersebut. Tak lama setelah itu, hantu Roland pun musnah secara sepenuhnya. Lalu Bert pun mulai naik ke lantai atas dan bertemu kembali dengan Connor dan Casey. Akhirnya mereka bertiga saja yang berhasil selamat dari teror hantu Roland. Scene akhir memperlihatkan Bert yang ingin membuang kamera Polaroid itu mengarah ke lautan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.